Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wabarakatuh. Bapak. Ya, alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali Bapak Ibu dalam Loka Karya ketiga. Eh, Namun sebelum kegiatan kita mulai, lebih baik alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu kami minta Pak Amri untuk memimpin doa. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali pembelajaran kita pada sore ini pada Lokakarya 3, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Amri sudah memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar sampai akhir. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya. Kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi kita hari ini akan melakukan Lokakarya ketiga, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita nanti mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, peserta dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mungkin kita perlu melakukan kesepakatan ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan kelas kita belajar kita hari ini, silakan jempolnya boleh diangkat. Berarti kita setuju ya Pak Ibu. Jadi kita lanjutkan kita lakukan ice breaking dulu. Kalau gajah berarti jempol ya Bu, Pak Ibu. Kalau saya bilang nanti semut berarti kelingking. Kalau manusia berarti telunjuk. Ibaratnya ini kalau gajah itu dikalahkan oleh semut. Semut itu dikalahkan oleh manusia, sementara manusia bisa dikalahkan oleh gajah. Jadi Bapak Ibu kita permainan sederhana saja. Nanti ketika saya bilang gajah misalnya, berarti kita angkat jempolnya. Paham ya Pak Ibu ya? Oke, kita mulai. Ini hanya untuk konsentrasi kita. Semut. Oke, lanjut. Eh, Gajah. Gajah. Oh iya, berarti kita sudah berada dalam dunia, dalam kesehatan atau fisik yang kuat, masih pemikiran yang masih segar. Mudah-mudahan sampai akhir kita masih bertahan ya Pak Ibu. Baik, jadi sebelum kita lanjut, jadi ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab. Kira-kira bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE? Boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat boleh raise hand atau bagi yang ingin menjawab di kolom chat juga boleh, silakan. Silakan Ibu Hafnidah Halim. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Jadi bagaimana pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu sendiri, memang sangat banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Terutama di awal pembelajaran itu memang kita harus memfokuskan anak dulu dalam pembelajarannya. Kita harus membuat seperti kalau saya sendiri ya Pak ya yang saya lakukan praktek baiknya itu dengan salawatan terlebih dahulu ya Pak ya untuk memfokuskan mengembalikan kekuatan anak itu sendiri terutama itu juga untuk menumbuhkan akhlak mulianya. Jadi untuk yang diferensiasinya itu sendiri tidak sebelumnya saya miskonsepsi juga Pak ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya sudah paham bahwasanya memang pembelajarannya memang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan untuk pembelajarannya pun tidak semuanya harus dipakai. Jadi kalau bisa sekarang hanya diferensiasi produk, ya produk aja dulu atau proses, tidak harus ketiga-tiganya sejalan ya Pak ya. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Afni. Itu memang pengalaman sangat menarik ya Bapak Ibu, bahwa untuk pembelajaran diferensiasi kita tidak harus melakukan ketiga-tiganya. Artinya kita sudah bagaimana tujuan pembelajaran kita tercapai ya Bapak Ibu. Kita lihat di kolom chat juga
terlihat ada Ibu Sari itu pengalamannya adalah tentang bagaimana dia lebih enjoy dalam kelas, anak-anak pun juga merasa lebih lega dan lebih siap untuk belajar. Sementara Ibu Fitrika Yustarina, banyak sekali manfaat yang dirasakan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi KSE, anak-anak lebih bersemangat. Jadi memang hal-hal yang seperti ini perlu kita kembangkan ya Pak Ibu ya. Karena memang KSE itu bagaimana kita menciptakan suasana yang pembelajaran yang menarik untuk anak, kemudian bagaimana mindfulness itu memang berjalan untuk anak-anak. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya hari ini. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Yang kedua yaitu strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Nah, untuk yang ini Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya di Padlet. Nah, saya akan kirimkan linknya Bapak Ibu sebentar. Linknya ini akan saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu akses. Kemudian silakan diisi sesuai bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam apa namanya memberikan strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk berbagi praktik baik ini. Silakan Bapak Ibu mengisinya di Padlet. Kita tunggu. Jangan lupa Bapak Ibu berikan namanya ya, supaya nanti kita tahu siapa yang menulis, siapa yang memberikan ide. Ya, kita lihat ini ada beberapa yang sudah selesai. Ada dari Ibu Afnida Halim dengan membagikannya ke Kombel dan di KKG. Kemudian ada dari Ibu Sari itu melakukan sumatif awal terlebih dahulu, baik formal maupun informal, sehingga bisa menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Iya, luar biasa sekali ya Pak Ibu. Mungkin sambil sambil menunggu teman kita selesai ya, mungkin Ibu Sari mungkin bisa berbagi sambil bercerita ya kepada kami. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Dedi. Sedikit bercerita tentang penerapan saya pada pembelajaran berdiferensi dan kompetensi sosial emosional di dalam kelas itu mungkin sederhana aja Pak Dedi. Jadi sebelum belajar itu saya teruskan, saya melakukan refleksi atau sumatif awal yang sederhana saja. Jadi pernah ketika itu saya melakukan refleksi sumatif non formal dengan sederhana kalau kau senang hati tepuk tangan ada di antara peserta didik saya itu yang tidak mau bertepuk tangan. Ketika saya tanya, alasannya adalah bagaimana saya bisa bersenang hati dan bertepuk tangan. Ketika itu nenek saya saya baru kehilangan nenek saya yang baru meninggal. Jadi di sana intinya kadang kita jangan sampai langsung memarahi anak. Loh kamu kenapa nggak tepuk tangan? Kenapa nggak ikut dengan ibu? Padahal dia sedang bersedih atau bagaimana. Jadi perlu kita cek dulu kesiapan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik sebelum pembelajaran itu dimulai. Barulah nanti tahapan diferensiasi apa yang akan saya lakukan. Mungkin seperti itu PDD pengalaman saya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali Ibu Yulina Sari ya. Bisa dari kegiatan itu bahwa memang benar sebelum kita melakukan pembelajaran kita mesti lihat dulu bagaimana perasaan anak-anak didik kita ya Bu. Ya, itu adalah salah satu strategi kita bagaimana kita melakukan apa namanya KSE ini berlaku sangat sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana kesiapan anak-anak untuk pembelajaran. Baik, mungkin selanjutnya ada yang di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat kedua, bagaimana strateginya? Bisa dari kita lihat di sini ada Ibu Fitrika. Ya, silakan Ibu Fitrika, kita berikan waktu. Baiklah Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mencoba berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru saya di sekolah ya Pak Dedi, karena mereka masih beranggapan bahwa pembelajaran diferensiasi ini menyediakan berbagai macam soal, berbagai macam untuk masing-masing anak
katanya anak yang visual, audiovisual, kinestetik itu dengan soal yang berbeda. Oleh sebab itu saya luruskanlah apa itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu di Kombel, Pak Dede. Gitu, Pak Dede. Terima kasih Bu Eka. Itulah adalah salah satu strategi ya Pak Ibu. Ya Ibu Fitrika, karena Ibu Fitrika mungkin kepala sekolah Ibu ya. Iya. Oh, Harinya. iya berarti memang tugas kita memberikan pemahaman kepada teman-teman guru. Itu sangat luar biasa sekali Bu Fitrika. Ya silakan Ibu Ermida Yusi memberikan pendapat. Ya, izin juga Pak, saya mau berpendapat memberikan eh, teknik yang pernah saya lakukan untuk berbagi praktek baik. Saya pernah melakukan kegiatan luring dan kegiatan daring gitu. Kegiatan luring saya berikan di kompleks sekolah juga pernah, di MGMP, terus di termasuk juga di KKG pernah, Pak Ibu. Terus teknik luring berbagi dengan mengangkatkan kegiatan-kegiatan webinar, di mana pesertanya bukan hanya di peserta dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di daerah kita saja, tapi adalah peserta yang dari Indonesia. Itu mungkin jadi. Ya, luar biasa sekali Ibu. Berarti Ibu sudah menggerakkan bagaimana komunitas belajar lewat daring ya Bu. Itu sangat luar biasa karena kalau daring ini mencakup lebih banyak orang dibandingkan dengan yang luring ya Bu ya. Ayo kita beri aplaus untuk teman-teman kita Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya dan kita mungkin sudah berakhir kegiatan kita sore ini dan kita sebelum kita mengakhiri kegiatan ini kita lanjut Bapak Ibu mungkin ini kita perlu berefleksi. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah eh, melakukan loka ketiga ini? Silakan Bapak Ibu menuliskan perasaannya hari ini di kolom Padlet. Akan saya kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dituliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan lokakarya ini. Kita kan refleksinya itu ada 4P. Silakan boleh pakai 4P, boleh menggunakan eh, refleksi yang lain juga boleh, Pak Ibu. Oke, kita lihat. Yang ingin bersedia memberikan pendapatnya atau bersedia memberikan pengalamannya hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Yulina Sari. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Refleksi saya pada sore hari ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan digabungkan dengan KSE itu lebih memantapkan saya terhadap pemahaman saya dalam modul ini. Kemudian dalam lokal ini saya sangat senang karena mendapatkan pemahaman yang baru dan dengan PP yang pembawaannya tenang dan santai sehingga kita semua tidak merasa tegang. Mungkin itu Pak Dedi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Yuli atas pujiannya. Terima kasih, semoga kita semua hari ini mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga nanti yang bisa kita bawa ke sekolah kita ya Pak Ibu. Kita adalah agen-agen perubahan yang nanti akan memberikan contoh terbaik untuk teman-teman kita di sekolah. Tiba juga lah saatnya kita di penghujung acara Bapak Ibu. Jadi hari ini silakan kita akan menutup kegiatan kita ini dengan doa kepada Bapak Amri lagi ya, karena Pak Amri ketua kelas. Kita minta Pak Amri untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan Pak Amri. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah hari ini kita udah menyelesaikan loka karya 3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa kita kembangkan di loka karya kita. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amri. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama kita menyelesaikan loka karya ketiga ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita menjadi bermanfaat bagi kita. Saya mungkin akan menutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat Waalaikumsalam. beristirahat. Kita lanjut kembali besok pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Ya, Pak Dedi. ya.